karena kita lihat perusahaan-perusahaan nikel sedang terkoreksi dan ini terdapat potensi. Dan memang kita bicara terkait siklus, tentu kita akan buy when there's a blood in the street. Benar. Ketika kondisinya buruk kita buy. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan dalam kondisi yang sehat ya. Nggak kayak aku sore agak-agak bindeng-bindeng seksi gini. Kurang istirahat, jadi agak-agak beginilah suaranya. Mudah-mudahan Sobat Cuan istirahatnya bisa balance sama kerjaannya, sehingga dijauhkan dari virus-virus berbahaya ya. Ketemu lagi bareng Maria Katarina di sini dan juga saya Muhammad Reza Alam Taufani, equity analyst CNBC Indonesia. Lengkap ya. Dalam paham pantauan saham makin cuan. Yes. Nah, Sobat Cuan udah update juga belum berita terbaru tentang nikel RI yang masuk ke London Metal Exchange atau LME? Pasti udah ya, karena ini udah minggu lalu, dan merupakan sebuah pencapaian karena sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, adalah kali pertama gitu ya produk olahan nikel dari Indonesia masuk ke LME ya. Bisa lo ceritain nggak nih Za, biar Sobat Cuan paham nih, kenapa masuk ke LME, ngaruhnya apa, kan bisa gitu tuh kan? Oke, jadi kalau kita sebenarnya ekspor nikel kita itu mayoritas masih mentah, khususnya itu sebelum kita ada kontrak dengan LME. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya awalnya bahkan sebelum ada larangan ekspor, kita itu masih ekspor dalam bentuk mentah. Bahkan sempat aku ngobrol kalau kita itu ekspornya masih dalam bentuk bongkahan. Bahkan bongkahan itu katakan misal di dalam bongkahan itu terdapat nikel sebesar 2 ton misal. Misal bongkahan itu 5 ton, nikel di dalamnya 2 ton. Cuman karena di dalam perhitungannya itu pakai persentase, jadi itu bisa dalam bongkahan 5 ton itu cuman terhitung ada nikel cuman 1 ton. Betul. Jadi kan itu kayak terhitung sia-sia banget kan kalau kita punya nikel seluruhnya. Nah, dengan kita mulai stop ekspor, setelah itu kebijakan stop ekspor nikel mentah, akhirnya kita harus dipaksa, dipush untuk mulai mengolah nikel-nikel itu di dalam negeri. Entah itu nanti jadi midstream atau harapannya nanti sampai downstreamnya. Nah, sejauh ini kita masih sudah gencar itu mengembangkan smelter-smelter yang mana ini juga bisa dibilang masih di midstream juga ya. Di midstream yang mana nanti kita itu sudah mulai ekspor dalam bentuk produk setengah jadi, sehingga itu udah jadi nikel yang memang memiliki standar cocok untuk dijual di LME. Sehingga kalau kita bisa dijual di LME yang mana itu punya standarisasi harga yang pas. Nah, ini jadi nilai tambah untuk nikel di Indonesia, sehingga kita itu punya power untuk menjual dalam harga yang memang sudah distandarisasi oleh LME, yang mana meskipun itu juga bergantung sama supply demand, tapi tentu dengan kita mampu menjual ini, kita terlepas dari kayak kekangan kontrak-kontrak oleh negara-negara lain. Mungkin kita cenderung ekspor dalam bentuk mentah. Betul. Terpaksa harus ekspor ke luar negeri itu harganya relatif murah. Cuman kalau misalnya dengan adanya kontrak baru ini, akhirnya kita bisa memiliki competitive advantage yang punya nilai tambah. Akhirnya kita juga cukup kuat. Nah, kemarin itu gue juga sempat ngobrol juga sama staf sus Marves, terus kemudian juga gue sempat ngobrol di CNBC Indonesia TV ya. Jadi gue juga sempat ngobrol sama IMIP ya, dimana mereka cukup sangat euforia juga, maksudnya kayak happy, dan akhirnya ada kerja keras dari perusahaan di Indonesia, nggak dikit ya perusahaan di Indonesia yang mengolah nikel gitu. Nah, tapi ini bisa masuk ke bursa LME gitu kan, berarti udah sesuai dengan standarisasi. Nah, gue juga akhirnya menanyakan gitu ya, di tengah di tengah berbagai macam kondisi tentang nikel kita, satu produk olahan kita kan masuk. Apakah ini semacam seperti sekarang nih Eropa area ya kan, karena ini di London Metal Exchange sudah mulai accept dengan nikel kita. Kalau lo ngeliatnya gimana, Za? Ya, jadi kalau gue ngeliatnya tuh ini tuh sebuah sentimen positif karena kejadiannya kebetulan pas banget sama
ada ban yang terjadi oleh nikel-nikel yang di Rusia. Yang mana nikel Rusia ini juga salah satu pemasok terbesar di LMI. Dia memasok sekitar 200.000 ton. Dan kita mengisi kekosongan itu, sehingga sempat bahkan karena berhentinya suplai pasokan dari Rusia sebesar 200.000 ton ini, harga nikel itu kembali rebound, naik sampai $20.000 per ton. Yang mana kita tahu kalau lihat dari demand, dari kondisi dunia dengan suku bunga ketat, likuiditas seret dan bla bla bla, kondisi yang serba ketat di saat ini, harga nikel itu bisa kembali bounce back ke $20.000 per ton. Yang mana ini menjadi peluang yang pas banget buat Indonesia masuk mengganti kekosongan itu. Akhirnya kita bisa supply sebesar 50.000 ton. Mungkin ini nilainya belum cukup signifikan untuk di awal, namun seiring dengan sudah adanya satu ini masuk, tentu ini dapat domino efek mungkin ke depannya ke perusahaan-perusahaan lain. Demand-nya lebih gede daripada supply yang ada kan saat ini kan, dan makanya begitu masuklah perusahaan ini akhirnya mengisi kebutuhan atau demand yang ada gitu ya, dengan supply yang bisa dimasukin, walaupun tadi nominalnya Reza bilang nggak signifikan gitu kan. Tapi kan kita sebenarnya juga berharap ya, sebenarnya seberapa besar sih potensi perusahaan-perusahaan nikel yang sudah melakukan hilirisasi ya, walaupun ini masih midstream, nggak yang full hilirisasi, bisa punya kans juga masuk ke London Metal Exchange dari asset quality seperti apa? Karena kalau gue tanya misalnya ke IMIP waktu itu, dia bilang wah kalau kita bicara quality ini ada output, ada input, ada proses, ada ini, jadi kayak berbeda side gitu ya. Tapi karena menurut gue satu udah kasih percontohan, seharusnya ada peluang juga dari perusahaan lain gitu yang sudah melakukan olahan nikel tuh masuk juga ke situ, Za. Kalau menurut gue, kalau lu ngeliatnya gimana? Ya, jadi menurutku juga masih ada peluang sangat besar karena kita tahu salah satu persyaratan untuk masuk ke LMI dan yang sudah sesuai dengan spesifikasinya itu adalah 99,8% kemurnian dari nikelnya. Kemurnian dari nikel, betul. Yang mana artinya kita itu memang memiliki potensi di sana. Berarti nikel yang ada di dalam di Indonesia ini, di dalam tanah kita, tanah air kita, artinya itu memiliki kandungan yang sudah sesuai dengan spesifikasi, sehingga ini akan bergantung bagaimana kita mengolahnya, apakah kita mampu memurnikan hingga sampai persentase di 99,8% itu. Jadi kalau memang kita dapat mengolah seperti itu, seperti yang sudah dilakukan oleh PT CNGR ini, seharusnya ini dapat menjadi peluang juga yang berpotensi dicapai oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia juga untuk perusahaan nikelnya. Sehingga tentu kabar baik ini dapat menjadi harapan untuk perusahaan-perusahaan nikel di Indonesia yang juga bergerak di bidang pengolahan smelter produk nikel. Oke. Terus kemudian ini kan pencapaiannya tuh taruhlah memang baru satu perusahaan, tetapi pencapaian ini kemudian membuka peluang Indonesia bisa menentukan harga acuan nikel atau tidak. Karena Pak Luhut bilang kan sebenarnya sekarang bisa dong Indonesia kan, karena sebagai produsen besar harusnya bisa punya kekuasaan untuk menentukan price ininya si nikel di level global gitu. Nah, yang lo lihat gimana nih kontribusi dan kemungkinan dan seberapa urgensi sebenarnya kemudian harga acuan ini kita juga ikut kontribut gitu di sana? Ya, tentu kalau kita lihat potensi Indonesia itu sangat besar kalau kita bicara terkait nikel dan ekosistem baterai electric vehicle. Nah, karena kita lihat dari segi potensi dengan cadangan nikel salah satu terbesar di dunia, kemudian kita lihat dari produksi, bahkan kalau nggak salah sempat menyentuh nomor 1 di dunia dari tingkat produksinya. Tentu ini menjadi peluang yang sangat besar Indonesia menjadi pemasok nikel terbesar di dunia, yang mana ini juga menjadi kekhawatiran berbagai negara, mungkin seperti Australia yang kemarin sempat protes, kemudian gugatan dari Eropa, WTO dan lain sebagainya. Tentu dengan kondisi saat ini juga menyebabkan persaingan dalam mencapai industri baterai electric vehicle ini menjadi semakin ketat, sehingga kita ketahui bahwa potensi Indonesia yang besar ini kita harus memanfaatkannya dengan signifikan. Karena ketika kita memasok dalam jumlah besar, artinya kita dapat
memiliki peran yang cukup besar. Seperti kalau kita lihat peran Arab di OPEC, peran Arab di harga minyak global atau mungkin Amerika Serikat. Peran-peran negara besar dalam mengatur harga nikel dunia, harga minyak kalau kita bicara OPEC ya. Itu mereka juga punya peran yang cukup signifikan karena ketika mereka memangkas produksinya, mereka dapat mendorong dari harga minyak itu menguat dan sebaliknya. Tentu dengan kita juga sebagai salah satu cadangan dan produksi terbesar dunia, artinya kita punya potensi untuk mengatur dari sisi supply and demand yang ada di dunia. Artinya ketika kita memiliki power di sana, tentu ini dapat mendorong dari Indonesia memiliki competitive advantage terhadap negara-negara lain, supaya mereka negara lain tidak dapat semena-mena lah katakan ke Indonesia. Kita juga punya kekuatan nih, kita memasok nikel ke dunia. Tentu kalian nggak bisa semena-mena kayak misalnya datang ke Indonesia bikin baterai electric vehicle, semua dari tenaga kerjanya dari sana. Nah tentu nggak bisa kayak gitu. Akhirnya nanti kita punya daya tawar. Nah kalau kamu kayak gitu, kita nggak akan supply nikel ke kamu kayak gitu. Nah tentu faktor-faktor ini juga mendorong dari Indonesia dapat berperan dalam industri nikel di baterai electric vehicle. Disejajarkan lah kira ya posisinya gitu ya. Selama ini mungkin emang udah pada keenakan karena kan kita bisa kirim raw materials. Kalau raw materials kan harganya nggak seberapa ya dibanding produk olahan ya. Jadi mungkin agak kesal juga, wah kayaknya makin pintar nih Indonesia nih ya. Nah, dengan adanya Indonesia masuk ke LME ini, menurut lo akan seperti apa sih prospek nikel, emiten-emiten based on nikel di Indonesia? Apakah kemudian akan membuka peluang, khususnya bukan cuma nikel sih, menurut gua akan merambat juga ke green energy gitu kan, ke energi clean energy yang memang kita tahu bahwa nikel itu kan salah satu kontributor atau ujungnya itu kan nanti akan jadi EV gitu kan, jadi baterai yang juga akan menyokong juga untuk energi bersih dan terbarukan ini nih. Kalau lo lihatnya gimana? Ya kalau kita lihat dari industri energi baru terbarukan, renewable energy, kita akan berbicara terkait transisi juga utamanya. Karena kalau kita ketahui bahwa untuk proses transisi ini tidak dapat berlangsung sangat cepat, namun ini akan berlangsung bertahap dan tentu pengembangan dari nikel untuk sebagai bagian dari renewable energy ini akan berperan cukup signifikan karena peran dari nikel ini dapat sebagai tempat penyimpanan untuk baterai itu, untuk storage dari energi yang sudah diserap mungkin dari solar energy, kemudian kita lihat juga dari panas bumi. Nikel ini berperan sebagai storage-nya. Nah, kalau kita berbicara ke perusahaan-perusahaannya, tentu kita harus perhatikan bagaimana perusahaan itu bergerak di bidangnya. Karena kalau kita lihat di IHSG pun terdapat beragam lah untuk jenisnya. Mungkin ada yang di sisi hulu, kemudian ada yang di sisi midstream, dan juga ada yang di mulai ke arah hilirisasi. Sehingga dengan beragam macam ini kita perlu perhatikan. Mungkin kalau kita bicara dengan terkait perusahaan nikel yang bergerak di bidang hulu, ini akan sangat bergantung dengan siklusnya, siklikal mereka masuknya kategorinya. Kalau kategori siklikal tentu ini akan bergantung dengan kenaikan dan penurunan dari harga nikel. Kemudian kita juga melihat dari midstream. Ini akan bergantung bagaimana permintaan mungkin dari segi electric vehicle dan juga renewable energy, permintaan dari negara besar terkait bagaimana kebutuhan mereka akan nikel-nikel yang dijual di LME misalnya seperti itu. Dan juga mungkin kalau di sisi hilirnya, downstreamnya, mungkin bagaimana permintaan dari mobil seperti itu. Jadi ini akan sangat bergantung. Tapi kalau kita lihat ke Indonesia, mungkin kita akan bergantung ke sisi demand-nya, yang mana kalau kita bicara saat ini sekarang banget, ini mungkin saat yang tepat untuk membeli karena kita lihat perusahaan-perusahaan nikel sedang terkoreksi dan ini terdapat potensi. Dan memang kita bicara terkait siklus, tentu kita akan buy when there's a flood in the street. Benar. Ketika kondisinya buruk kita buy. Betul. That's the point ya. Jadi jangan salah gitu gara-gara harganya turun malah takut gitu. Tapi ini malah diskon ya, karena kita tahu futuresnya akan seperti apa.
Walaupun ya ketika gue belajar banyak soal nikel, nggak yang dari nikel ore langsung EV gitu ya. Dia harus jadi prekursor dulu, dia harus berubah lagi one step-nya jadi nikel matte, harus jadi apa dulu. Olahannya tuh banyak banget gitu. Sampai menuju ke baterai. Jadi sebenarnya kita kayak 1-2 step di atas dari nikel ore aja itu udah sangat pencapaian gitu ya. Karena kita sudah berhasil melakukan pengolahan terhadap barang mentah. Nah itu yang kita harapkan juga bukan hanya untuk nikel, tapi mineral-mineral lain juga melakukan hal yang sama. Kayak timah kan kita juga gede juga kan sebenarnya Indonesia ya. Kenapa kita juga nggak bisa lakukan itu, olah itu, dan kemudian kita juga bisa masuk ke pasar global gitu. Bahkan jadi salah satu pemain gede juga ada di sana gitu ya Za ya. Thank you banget Reza. Kita harapkan ini salah satu insight cuan nih buat Sobat Cuan. Mudah-mudahan ngeh dan tahu bahwa memang kita akan menuju ke sana. Bukan hanya Indonesia tapi dunia akan menuju ke arah sana. Thank you banget ya udah dengerin Paham hari ini. Jangan lupa dengerin konten kita lainnya di aplikasi Spotify, Anchor, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Follow aku di Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap cuan, like, share, dan juga komen. Terima kasih. Maria Reza pamit. Bye-bye.